Kisah Syaban, sahabat Nabi. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaban. Namanya tidaklah menonjol layaknya para sahabat yang lainnya, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, dan lainnya. Sahabat Syaban memiliki kebiasaan unik yang selalu beliau jalani sepanjang hidupnya. Kebiasaan itu adalah beliau selalu hadir di dalam masjid sebelum sholat fardu berjamaah dimulai. Syaban selalu duduk di sudut masjid sambil beritikaf. Alasan ia memilih sudut ruang masjid bukanlah supaya mudah untuk tidur sambil senderan, tetapi agar tidak mengganggu jamaah lain yang ingin beribadah. Suatu ketika, Syaban tidak ada di posisi tempat ia biasa beritikaf. Rasulullah yang hendak memulai sholat subuh berjamaah pun mulai bertanya-tanya, di mana Syaban berada. Tidak biasanya, tidak ada seorang pun yang melihat Syaban yang menyebabkan sholat jamaah pun ditunda beberapa saat. Setelah beberapa waktu tidak ada tanda-tanda kehadiran Syaban, Rasulullah pun segera melaksanakan jamaah sholat subuh. Rasulullah khawatir jika terlalu lama menunggu, sholat subuh berjamaah akan terlaksana terlalu siang. Selesai melaksanakan jamaah, Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat yang hadir dalam jamaah sholat subuh itu, "Ada yang tahu di mana rumah Syaban?" Salah seorang sahabat mengetahui di mana persisnya letak rumah sahabat Syaban. Khawatir terjadi sesuatu terhadap Syaban, Rasulullah meminta agar diantarkan ke tempat kediaman Syaban kala itu. Dengan segera rombongan Rasulullah bersama para sahabat pergi untuk datang ke rumah Syaban. Perjalanan ditempuh amat panjang, hingga jarak antara masjid menuju lokasi kira-kira ditempuh mulai setelah sholat subuh sampai waktu afdal untuk melaksanakan sholat duha. Sesampainya di depan rumah, Rasulullah pun mengucap salam sambil mengetuk pintu. Kemudian, keluarlah seorang wanita sambil membalas salam serta membukakan pintu. Rasulullah bertanya, "Benarkah ini rumah Syaban?" Wanita itu menjawab, "Iya, saya istrinya." Rasulullah kembali bertanya, "Bisakah kami bertemu dengan Syaban? Tadi pagi beliau tidak hadir waktu jamaah sholat subuh bersama kami." Wanita itu menjawab sambil menitikan air mata di pipinya, "Mohon maaf ya Rasulullah. Beliau sudah meninggal pagi tadi, tepat sebelum adzan subuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Beberapa saat kemudian, wanita itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada engkau." Rasulullah pun menjawab, "Silakan, apa yang hendak ingin kau tanyakan?" Wanita itu berkata, "Tadi sebelum ia meninggal, ia berteriak 3 kali dengan kalimat yang berbeda." Rasulullah pun kembali bertanya, "Apa saja kalimat yang diucapkannya?" Dalam masing-masing teriakan ia berkata, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh? Aduh, mengapa tidak yang baru? Aduh, mengapa tidak semuanya?" Rasulullah kemudian memberikan penjelasan dengan amat rinci. Ketika menjelang sakaratul maut, seluruh amal perbuatan yang telah Syaban lakukan ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua peristiwa yang disaksikan oleh Syaban tidak dapat dilihat oleh orang lain. Di samping amal perbuatan, Allah juga memperlihatkan ganjaran yang Syaban terima. Teriakan pertama, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh?" Dalam penayangan itu, Syaban menyaksikan suatu amal yang biasa ia lakukan setiap hari berupa perjalanannya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dari perjalanan yang amat panjang itu, Syaban diperlihatkan ganjaran yang ia peroleh dari setiap langkah kakinya. Saat ia berteriak, timbul penyesalan dalam diri Syaban. Andaikan jarak rumahnya dengan masjid lebih jauh lagi, tentu pahala yang ia peroleh semakin banyak dan berlipat-lipat. Teriakan kedua, "Aduh, mengapa tidak yang baru?" Saat musim dingin, angin menghembuskan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Syaban yang hendak pergi ke masjid pun kembali ke dalam rumah dan mengambil baju untuk outer. Syaban sengaja mengenakan baju yang baru di dalam sedangkan baju yang jelek di luar. Syaban sengaja melakukannya karena nanti jika terkena debu atau kotoran di jalan hanya terkena di baju yang luar, sedangkan baju yang dalam masih bersih dan dapat digunakan untuk sholat berjamaah setelah menanggalkan baju yang luar. Di tengah perjalanan, Syaban menemukan seseorang yang kedinginan. Tanpa ragu, Syaban segera menanggalkan bajunya yang luar lalu menyelimuti orang itu sambil memapahnya menuju masjid.
Orang itu selamat dari kedinginan dan dapat melaksanakan sholat berjamaah. Syaban melihat ganjaran yang ia terima sebagai balasan untuknya yang telah memakaikan baju yang jelek kepada orang itu. Syaban menyesal. Seandainya ia memakaikan bajunya yang baru, pastilah ganjaran yang ia terima jauh lebih banyak lagi. Teriakan ketiga, "Aduh, mengapa tidak semua?" Suatu pagi, Syaban hendak sarapan dengan sebuah roti dan segelas susu. Roti itu dikonsumsi dengan dicelupkan terlebih dahulu ke dalam susu hangat sebelum disantap. Sebelum memulai sarapan, datanglah pengemis di depan pintu rumah Syaban sambil meminta makan. Pengemis itu mengaku sudah 3 hari tidak makan sama sekali. Syaban pun merasa iba. Ia pun membagi rotinya menjadi 2 bagian sama besar dan juga membagi susu ke dalam 2 gelas yang sama banyak. Syaban pun diperlihatkan ganjaran yang ia terima dari memberikan sebagian roti dan separuh susu yang hendak ia makan untuk sarapan. Andaikan ia memberikan semuanya, tentu pahalanya jauh lebih besar lagi.